Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Filani dari kelas TRPL 3A. Saya ingin menjelaskan tentang sistem operasi dari pelajaran dosen Pak Emil. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Oke, sejarah sistem operasi yaitu ada 4, yaitu sistem operasi generasi pertama tahun 1945 sampai 1955, sistem operasi generasi kedua dari 1955 ke 1965, sistem operasi generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980, sistem operasi generasi keempat dari tahun 1980-an sampai pasca 1980-an. Oke, tujuan sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program, aplikasi dan juga interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Seperti itu contohnya Microsoft, Linux, Android, dan Macintosh dan lain-lain. Satunya lagi yaitu fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi yaitu menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software. Wadah program atau aplikasi menyajikan tampilan mengkoordinasi kerja perangkat keras atau mengoptimalkan fungsi perangkat komputer atau mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Seperti itulah fungsi dari sistem operasi. Kita lanjutnya ke komponen sistem operasi, yaitu ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang pertama yaitu manajemen proses, yaitu proses merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. 2. Manajemen momen utama. Momen utama memori yaitu suatu array yang besar atau bit. Yang ketiga adalah manajemen secondary atau stroke, itu seperti penyimpanan. 4. Sistem I/O atau device manager. Yang kelima adalah manajemen berkas, dan yang keenam manajemen sistem proteksi, dan yang ketujuh adalah jaringan. Yang ke-8 yang terakhir yaitu command interpreter atau sistem. Oke, arsitektur sistem operasi ada 4, yaitu program aplikasi, di mana program aplikasi merupakan perangkat lunak atau aplikasi yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah utilities. Utilities merupakan sebuah perangkat lunak komputer yang didesain khusus untuk meningkatkan kinerja komputer, membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengolahan sebuah sistem komputer. Contoh aplikasi utilities adalah TuneUp, utilities ShareIt, dan antivirus. Yang ketiga adalah operating system, merupakan sebuah perangkat lunak komputer yang dibuat khusus untuk jembatan atau penghubung antar software, hardware, dan firmware. Ibaratnya itu operating system seperti jaringan-jaringan seperti itulah. Yang terakhir yaitu hardware. Hardware adalah semua bagian fisik yang terdapat pada komputer yang digunakan untuk meningkatkan kerja komputer. Terus materi yang kedua adalah konsep hardware dan software. Konsep hardware atau sering disebut dengan perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata dan fungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Software yaitu perangkat lunak, yaitu seperti disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Seperti itu. Yang terakhir ini ada brainware. Brainware di sini juga menunjuk kepada orang-orang yang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer itu seperti kita menggunakan WhatsApp atau yang lain-lain seperti itu. Terus ada pembagian hardware. Hardware itu ada 3 pembagiannya. Pertama hardware, kedua input, proses, dan output. Macam-macam hardware tuh atau perangkat keras yaitu CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, CD-ROM, hard disk, scanner, dan lain-lain. Komponen di dalam casing PC yaitu motherboard atau papan utama, prosesor, random access memory, video grafik atau array, hard disk drive, power supply unit. Optimasi hardware yaitu upgrade hardware, menambah memori, menambah space hard disk, overclock atau untuk prosesor seperti itu. Jenis software yaitu ada software system, sistem operasi, utility, bahasa pemrograman.
software aplikasi yaitu pengolahan kata, pengolahan angka, pengolahan data, multimedia, komunikasi dan internet, pendidikan dan game, perancangan gambar, dan antivirus. Dan materi yang ketiga yaitu adalah konsep proses pada sistem operasi. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi, merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadikan atau dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses tidak hanya sekadar suatu kode program atau text action, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Seperti itu. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Sistem operasi mengeksekusi program dengan dua cara, yaitu bit system dan mengeksekusi jobs, dan tim sort system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau user atau task. Oke, suatu proses diestimasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Seperti itu. Proses dapat menggambarkan atau keluaran kepada proses induknya melalui sistem callback. Dalam sebuah proses terdapat beberapa sistem yang ada di dalamnya, seperti ini, yaitu running, status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi, waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti proses M atau I, ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Neo, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Terminated, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Oke, saya akan menjelaskan tentang siklus hidup proses. Pertama, kita berada di dalam new, baru ready, baru menjalankan ke running, terus ke terminated, running ke interpart, kembali ke ready, dan running kembali ke waiting, dan waiting kembali ke ready. Seperti itulah siklus hidup proses dalam sebuah sistem operasi. Dan materi yang keempat adalah konsep thread. Thread merupakan unit dasar pengguna CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack thread yang sering disebut dengan like process. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses kontrol thread. Ini hanya kamu memungkinkan proses untuk menjalankan suatu tugas pada satu waktu. Seperti itulah thread. Keuntungan menggunakan thread adalah responsif, berbagi sumber daya, ekonomi, dan mutilasi. Multi-thread trading atau thread menggunakan thread yang pengaturannya dilakukan pustaka pada tingkat penggunaan. Thread camel yaitu thread yang didukung langsung oleh kernel. Model multi-threading yaitu ada many-to-many model, one-to-one model, dan many-to-many model lagi. Yang terakhir many-to-one model. Ada dua cara mempresentasikan pustaka thread, yaitu menyediakan API dan dengan level pengguna tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggil fungsi dapat melakukan sistem call. Yang kedua yaitu menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Dan ada tiga pustaka yang sering digunakan saat ini, yaitu POSIX Feature Rich dapat dengan cara user level dan kernel level. Yang kedua Java mengimplementasikan Java API thread dapat diimplementasikan oleh Feature Stage dan Win32. Win32 adalah kernel level. Dan materi yang terakhir adalah ada deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih yang menunggu proses lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Dan deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Yang terakhir, manajemen memori. Manajemen memori adalah tempat menampung data pada instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Memori itu sering disebut untuk penyimpanan sebuah data-data dalam komputer. Terus hierarki memori ada register, cache memory, primary memory, dan secondary memory. Seperti itulah materi dari Pak Emil tentang sistem operasi. Mohon maaf ada kesalahan kata atau pergerakan yang tidak disengaja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.